atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. Nyola! Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa. Setelah 1 bulan siaran New Life libur, kita berjumpa lagi di malam hari ini di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, Dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa bergabung dengan kami. Mungkin pemirsa sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin di dalam area keluarga atau di dalam keuangan ataupun apapun itu, pemirsa bisa bergabung dengan kami. Selama kami siaran, pemirsa bisa mengirimkan SMS kepada narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77771. Ya, atau pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Mungkin pemirsa ragu dan bingung. Pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya pemirsa, tentunya pada malam hari ini siaran New Life akan membawakan tema yang luar biasa. Kami membawakan tema The Power of Love. Nah pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang Mungkin dahsyat, pemirsa yang mantap. ya Ya. sudah kangen mungkin sebulan ini Ya, nggak ketemu ya narasumber nggak ketemu, kami. nggak lihat di TV. Nah, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Malam Eki, Malam. malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah, dan saya harus sebelah kiri Oh, saya. harus itu Pak. Oh ya, malam Bu, salaman kita Bu kalau sebelah kiri. Oh, salaman ya. Ya, selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam semuanya, senang Selamat sekali malam. bisa ketemu pada malam hari ini. Dan terutama selamat malam buat pemirsa yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan siaran New Iya. Life pada malam hari Ya, ini. sebelum kita ke tema, tanya dulu Gimana kabarnya? Ya, tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, kita juga sekeluarga New Life kami Ya. mengucapkan selamat hari raya Idul Idul Fitri. Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Langsung ke tema Pak. Ya, Temanya The Power of Love. Kenapa mengangkat tema? Kayaknya menarik sekali ini kalau ngomong cinta ini. iya. Ini mungkin bagi pemirsa kelihatannya sesuatu yang seperti tidak mungkin, tapi mungkin. Contoh, kenapa tema ini diangkat? Saya melihat kehidupan seorang yang dulunya setelah dia mengalami perubahan, ternyata dia baru cerita. Dia cerita dengan teman saya begini, dia dulu terlibat narkoba, dia nakal, gonta ganti pasangan, kemudian pasangannya hamil, gitu kan? Ya, ya. Setelah hamil, kemudian dia berpikir untuk tidak bertanggung jawab. Kemudian kenapa dia berpikir tidak bertanggung jawab? Karena selama ini karena dia Nasrani, dia datang ke gereja, lalu banyak ditolak, tidak ada yang mau berkati mereka dan semuanya, dan dia malah berpikir tambah jahat gitu kan. Iya, iya. Nah, sampai satu titik di satu gereja dia diterima. Dia diterima, diberkati, dibimbing, dan anehnya penerimaan cinta yang diberikan kepada dia itu merubah hidupnya. Dan orang tersebut sekarang sudah mengalami perubahan, bukan hanya perubahan dari kebiasaan buruk menjadi baik saja, Ya. bahkan dia memberikan diri untuk melayani Tuhan. Wow. Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat menurut saya, nggak sampai bertahun, setahun pun nggak sampai, 6 bulan pun tidak sampai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena waktu dia diterima, dia mendapatkan cinta yang daripada Tuhan, dia mendapatkan kebenaran tentang cinta,
Dan itu merubah. Hari-harinya yang biasanya mungkin dugem di malam hari dan seterusnya, tiba-tiba dia bisa berkata pada istrinya, yang malam ini kita tidur cepat ya. Jam 9 malam sudah ngajak tidur, bukan mau ngapa-ngapain Bu. Memang mau istirahat, supaya apa? Besok pagi saya bisa ke gereja, bisa melayani Tuhan. Dan itu bisa terjadi perubahan dan tidak pernah disuruh. Anehnya tidak pernah disuruh untuk apa? Kamu harus bangun pagi, kamu harus pelayanan. Tidak pernah dikasih peraturan, tiba-tiba dia berubah sendiri. Nah selama ini saya berpikir, sebagian orang berpikir bahwa untuk merubah seseorang, kita kasih dia peraturan. Kasih dia disiplin supaya bisa berubah. Dididik gitu Pak. Harus dididik dengan tegas, keras, supaya dia bisa mengalami perubahan. Dan kalau tidak bisa melakukan itu dihukum gitu Dihukum, ya, ada konsekuensinya. disiplin. Kalau dia melakukan kasih reward gitu kan ya. Memang kelihatannya secara logika ini baik, secara logika. Tapi kalau kita melakukan ini, disiplin, didikan dan penghukuman atau reward yang disiplin yang diberikan, ini tanpa kita sadari kita hanya menyentuh area luar. Makanya banyak tempat pembinaan gitu kan. Waktu di tempat pembinaan mereka oke. Kelihatannya baik, udah baik Kelihatannya gitu baik, ya. baik. Bangun pagi, berdoa, ngapain, masak dan semuanya oke. Tapi begitu mereka keluar, balik lagi. Kenapa? Karena mereka hanya disentuh dari area luar. Nah, kenapa kita ngangkat tema ini The Power of Love? Karena cinta ini menyentuh area dalam. Kehidupan itu seharusnya mengalir dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari luar tidak bisa merubah apa yang di dalam, tapi dari dalam mengalir keluar. Nah, bagaimana seorang menemukan cinta dan apakah ini bisa merubah suami kita, merubah istri kita, merubah karyawan kita? Wah, ini menarik ini. Sekali. Kekuatan dari cinta itu merubah segala-galanya. Dan hidup seseorang hanya dapat berubah jika dia mengalami cinta. Saya tahu sebagian pemirsa mungkin berpikir, teori, ya. Masa karena cinta kita kan harus rajin begini ini. Ya, dengar dulu, saksikan dulu, nanti kita boleh diskusi. Iya, karena bahkan itu mau jumpa darat kita boleh diskusi. Dan kita bisa ketemu dan orang-orang yang sudah diubahkan karena cinta. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki cinta? Nah, Ya, sebenarnya banyak orang berkata bahwa kalau kita membutuhkan cinta gitu ya, kita harus mencarinya dari lawan jenis. Nih, banyak orang yang berpikir bahwa, aduh aku nih krisis kasih sayang di rumah, lagi kesepian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang memperdulikan aku, di rumah juga aku dicuekin, aku kayaknya nggak ada yang merhatiin aku di keluarga gitu. Nah, aku butuh cinta gitu. Banyak orang mengatakan bahwa cinta ini bisa aku dapatkan dari lawan jenis katanya. Atau bahkan ada yang bahkan juga menyimpang karena dia disakiti terus-menerus oleh lawan jenis, menyimpang juga ke sesama jenis akhirnya gitu. Pokoknya siapa yang dapat memperhatikan dia, siapa yang memperhatikan dia, siapa yang bisa memberikan dia kasih sayang, dia berpikir bahwa kebutuhan akan cintanya itu akan bisa terpenuhi dari cinta yang seperti itu. Padahal sebenarnya fakta menunjukkan bahwa ketika seseorang krisis akan cinta, maka dia itu akan kecenderungannya akan bukan memberikan cinta, bukan bisa mendapatkan cinta itu, akan tetapi dia justru akan menjadi seseorang yang menuntut cinta dan merusak orang lain untuk mendapatkan cinta dan perhatian dan kasih sayang itu, untuk memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang itu. Seperti misalnya gini, hati kita ini ibaratnya seperti ada satu kebutuhan akan cinta yang begitu luar biasa. Ibaratnya satu botol aqua ya. Apabila botol itu kosong, botol ini tidak akan mungkin bisa memberi air kepada bagian lain apabila botol ini tidak terisi secara penuh sampai melimpah, baru dia bisa akhirnya dia muncrat keluar gitu ya, bisa melimpah keluar. Nah, sama juga dengan hati kita. Apabila hati kita ini sebenarnya tidak memiliki cinta, tidak punya sumber cinta dari cinta yang sejati, dari sumber cinta yang sejati, maka akibatnya kita akan terus-menerus berusaha mencari untuk diisi dulu kebutuhan kita akan cinta dan kasih sayang ini. Dan akhirnya kita menuntut orang lain dan memaksa orang lain untuk memberikan perhatian terus ke kita gitu. Akibatnya kita bisa melukai orang lain, melukai diri kita sendiri. Nah, supaya kebutuhan akan cinta ini bisa terpenuhi, tidak ada cara lain, kebutuhan cinta ini harus dipenuhi dari sumber cinta sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah sumber cinta yang sejati. Dia adalah sumber kebutuhan kita akan cinta dan kasih sayang. Ketika kita menerima kasih sayang yang dari Tuhan secara berlimpah-limpah,
kita menyadari bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, bahwa Tuhan memperhatikan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Meskipun kadang kita merasa kita sendirian, sebenarnya Tuhan itu ada kok di sisi kita. Dia berjalan bersama dengan kita dan dia selalu mengulurkan tangannya untuk kita, untuk dia menggendong kita. Dia bersama-sama dengan kita. Nah, ketika kita merasakan itu, maka kebutuhan cinta kita tuh akan terpenuhi dan akhirnya kebutuhan cinta itu akan melimpah keluar sehingga kita memiliki kemampuan untuk memberikan cinta kepada orang lain. Karena hanya orang yang memiliki cinta yang bisa memberikan cinta. Nah, bahayanya orang yang tidak memiliki cinta kalau mencoba-coba untuk menjalin hubungan dengan orang lain, akibatnya adalah orang itu akan justru mengalami kerusakan di dalam hubungan, merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, apalagi parahnya kalau sampai nanti punya keturunan, merusak juga generasi-generasi berikutnya. Ya. Ya. Betul sekali. Makanya orang yang kayak di Lebaran ini, Ya. orang yang nggak bisa mengampunin, sebenarnya dia belum menerima cinta dari Betul. Tuhan. Kenapa? Kalau dia sudah menerima cinta, dia akan mudah mengampuni orang. Karena salah satu sifat cinta adalah mengampuni. Yap. Ya. Jadi ada dampaknya dong kalau orang nggak mendapatkan kayak tadi ada istilah krisis kasih sayang, krisis cinta yang didapatkan orang sehingga mereka mengalami ya mungkin gangguan, mungkin cara gimana dia mencintai orang lain atau menerima seperti Bapak ngomong memaafkan orang lain. Jadi itu juga dampak-dampak ya. Iya, betul sekali. Orang yang tidak memiliki cinta itu sendiri, akibatnya adalah dia akan mencari cinta itu terus. Dan dia akan menuntut orang lain untuk terus memenuhi Mencintai. kebutuhan dia akan cinta itu tadi. Jadi akhirnya kelihatannya judulnya seperti cinta, padahal sebenarnya itu adalah tuntutan untuk bukan memenuhi cintanya. Iya. Atas nama cinta Betul saja dia. sekali. Iya, kelihatannya Namun dia bukan di cinta awal. yang sesungguhnya. Iya, betul. Betul. Ya. Saya akan jelaskan sedikit perbedaan cinta yang sesungguhnya sama enggak. Iya. Begini, di tangan saya ada kertas. Saya ambil mau sulap ya, Pak? sebentar. Perhatikan pemirsa. Tolong perhatikan. Udah buka dompet ini udah Iya, bahaya buka nih dompet. kayaknya. Aduh, 2000. Ini Wah. ada 2000. Kirain berapa? Kirain gitu. 100.000 Pak. Ya udah, saya ganti dulu. Kirain tadi kan 10.000? Ya, itu juga merah lah. Boleh Oh, lah, kurang boleh besar, lah. kurang besar. Saya kasih Yang lebih paling gede. besar, Pak. Iya. Di dompet saya masih ini yang paling besar, Bu. Nggak bawa lagi. Oke. Misalkan saya punya uang 50.000 Iya. Ya. sama kertas. Apa bedanya? Sama-sama. Yang mana yang diinginkan? Yang Uang. uang. Yang uang dong. Kenapa? Saya kasih ini aja kan sama aja, sama-sama Karena kertas. bernilai, Pak. Karena bernilai. Nah, banyak orang berpikir begini. Kalau uang, kita bahas uang dulu. Uang ini kan kalau dikacak-kacak, masih mau? Mau. Mau. Di pui-pui. Mau. Mau. Tinggal keringin, Pak. Kenapa masih mau? Karena punya bernilai. nilai. Karena Bisa. bernilai, ya kan? Iya. Kalau saya buang, saya injak, masih mau? Mau dong. Nah, kenapa mau? Karena bernilai. Orang berpikir ini cinta karena dia bernilai. Cinta sesungguhnya seperti kertas ini yang diberikan mau? Nggak mau ya, nggak betul. Dikacak-kacak, dipui-pui, dibuang dan diinjak. Namun diambil oleh Tuhan dan diubahkan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Cinta itu diberikan tanpa syarat, Ya. bukan karena ada suatu harga yang kita inginkan dari seorang. Jadi waktu Tuhan mencintai kita, seperti kertas inilah seharusnya kita ini sudah jatuhnya neraka, sudah tidak ada artinya, tidak ada harganya lagi. Sudah gitu kita dikacak-kacak oleh keadaan, kita menjadi makin hancur, kita merasa hidup Sakit kita hati gitu, Pak. tidak berguna. Iya, iya. Hidup kita sudah lebih bagus mati saja. Dan satu hal yang bisa merubah ini semua, jika ini diambil oleh Tuhan dan berada dalam tangan Tuhan, Tuhan akan merubah sesuatu yang tidak berharga ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dia mencintai kita bukan karena kegantengan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi dia mencintai kita karena dialah cinta itu. Dia sumber segala-galanya, dia mengasihi kita tanpa syarat. Jadi dia mengasihi kita bukan karena kita punya nilai sebenarnya. Sama, waktu kita memberikan cinta kepada pasangan kita, mungkin pasangan kita ini sudah menurut ukuran kita sudah tidak ada harganya lagi. Mungkin kenapa? Karena dia selingkuh,
karena dia berbuat salah dan berbagai macam. Dan kita berpikir ini tidak mungkin berubah. Tapi satu hal yang saya percaya dan yang saya tahu adalah kasih Tuhan menerima seorang itu apa adanya. Dan waktu kita memberikan cinta kepada orang tersebut, maka cinta Tuhan itu akan merubah kehidupan orang tersebut. Demikian pula dan kehidupan saya. Kehidupan saya berubah bukan karena disiplin-disiplin. Justru waktu dikasih peraturan, disiplin, saya merasa tertekan. Saya merasa kosong dalam hidup. Tapi waktu cinta Tuhan hadir dalam hidup saya, bahkan kenapa acara New Life ini ada, karena cinta yang ingin memberitakan kepada saudara bahwa ada sesuatu yang bisa merubah hidup kita. Yaitu cinta dari Tuhan yang merubah hidup kita. Dan dia menerima kita tanpa syarat. Mungkin Anda berkata ini teori. Ya, teori bagi mereka yang tidak mengalami. Iya, betul. Kalau saya ada nasi goreng, saya bilang ini enak, nasi goreng paling enak di seluruh Batam. Bu Tita bilang, itu mah teori, nasi goreng itu lebih enak. Kenapa dia berkata gitu? Karena dia belum pernah nyicipin. Tapi begitu dia menyicipi nasi goreng itu, dia akan berkata, ini memang nasi goreng paling enak di Batam. Sama dengan cinta. Kalau Anda tidak merasakan cinta, Anda cuma merasa mengetahui, cuma sekedar tahu, oh cinta itu begini, maka itu tidak akan merubah hidup Anda. Kita mengalami cinta dari Tuhan, dari lingkungan kita memberikan cinta semua, maka kita akan merasakan dan itu akan merubah kehidupan kita. Iya. Dan uniknya kadang orang berpikir bahwa bagaimana mungkin saya bisa merasakan cinta Tuhan kalau dari orang-orang di sekeliling saya aja saya nggak bisa merasakan cinta itu gitu. Orang-orang di sekeliling saya mengecewakan saya, mana buktinya kalau Tuhan mencintai saya? Banyak orang yang berkata seperti itu. Orang berpikir bahwa dia akan bisa berubah melihat cintanya Tuhan kalau dia terlebih dahulu melihat cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Baru itu bisa mempengaruhi pandangan dia terhadap Tuhan. Padahal sebenarnya itu salah besar. Yang benar adalah rasakan dulu kasih sayang yang dari Tuhan itu, karena dia adalah sumber cinta sejati. Baru kasih sayang yang dari Tuhan itu, sumber cinta yang sejati itu, itulah yang bisa mengubah diri kita terlebih dahulu, bisa mengubah cara pandang kita terhadap keadaan, mengubah cara pandang kita terhadap pasangan kita, mengubah cara pandang kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Orang-orang yang menyebalkan pun sekalipun, kalau kita melihat dari sudut pandang kasih yang Tuhan sudah berikan sama kita, itu nggak sebanding. Dia menyebalkan gitu tidak sebanding dengan sebetapa menyebalkannya saya sebenarnya sama Tuhan gitu loh. Maksudnya seberapa banyak saya buat salah sama Tuhan, bener nggak? Kalau kita bandingin kan nggak sebanding gitu. Jadi kita jadi nggak punya alasan untuk tidak memaafkan orang lain, betul nggak? Betul. Ketika kita melihat orang lain banyak kekurangan, kalau kita melihat dari sumber cinta sejati dari kasih sayang Tuhan, kita akan bisa melihat, diriku juga nggak sempurna loh, diriku juga ternyata banyak kekurangan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan, walaupun di tengah-tengah banyaknya kekuranganku, dia tetap menerima aku apa adanya, dia tetap mengasihiku, dia tetap memberikan yang terbaik untuk aku. Ayo dong, masa sih aku nggak bisa melakukan itu juga untuk orang lain yang kelemahannya mungkin tidak separah kelemahan aku. Dan yang menariknya Bu, waktu seseorang mencari cinta dari sesama atau dari pasangannya, saya boleh ilustrasikan seperti ini. Seperti ada selubung, ada yang sesuatu yang mengganjal di matanya begini. Misalkan saya mencari cinta dari Hengki misalkan, jangan Hengki dah, cowok. Jangan dong Pak. Masih normal Pak. Misalkan, ada cewek cantik lah. Misalkan saya mencari cinta dari seorang wanita. Tapi karena saya belum mendapatkan cinta, itu seperti ada sesuatu yang menutupi mata saya. Sehingga saya tidak bisa melihat bahwa dia mencintai saya dengan jelas. Padahal dia mencintai saya dengan sangat jelas, sangat baik. Tapi saya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menutupin. Dan sesuatu yang menutup ini hanya bisa disingkirkan dari kasih sayang cinta Tuhan. Tuhan. Betul. Hanya Tuhan yang bisa mencabut ini. Dan waktu Tuhan mencabutkan selubung ini, ada balok di mata saya ini, ada pulpen di mata saya ini, dicabut, baru saya bisa melihat cinta dari sesama. Betul. Baru bisa merasakan kasih sayang dari sesama. Saya jadi ingat Pak, dulu waktu saya awal-awal nikah nih sama suami saya. Suami saya itu padahal orangnya baik banget, dia jujur, dia nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Malaikat gitu ya. Menurut saya, tapi lebih baik dari malaikat Pak. Wah, kalau nonton bisa. Aduh. Nggak ada Batam TV dia. Di rumah nggak ada Batam TV, dia nggak dapet sayang ya. Nanti rekamannya. Iya, rekamannya nanti dia lihat.
Jadi suami saya itu baik, orang yang setia, dia nggak neko-neko, pulang kerja juga selesai kerja dia langsung balik gitu ya. Tapi lucunya karena saya sendiri krisis kasih sayang, saya sendiri tidak merasakan kasih sayang yang dari Tuhan waktu itu. Anehnya apapun yang suami saya lakukan salah mulu di mata saya. Betul. Saya ngerasa kamu pulang terlambat, jam 5 lewat 5 menit aja saya udah marah gitu. Jadi seperti persis banget seperti yang Pak Susilo tadi katakan, seperti ada sesuatu yang menutupi mata saya yang membuat saya tidak bisa merasakan padahal dia sudah jujur, dia sudah begitu Bertanggung mengasihi jawab, saya, mencintai. betul, dia nggak macam-macam gitu, tapi tetap aja ada sesuatu yang membuat saya jadinya gelisah, nggak tenang dan lain sebagainya karena itu tadi saya belum merasakan kasih sayang yang sejati Betul. dari Tuhan. Begitu Tuhan memenuhi hati saya dengan cintanya. Dengan satu statement, waktu itu saya ingat banget Tuhan bilang, kamu mau jaga dia seperti apa sih? 24 jam nonstop bisa nggak kamu jaga dia? Saya bilang nggak bisa. Mau dia misalnya nih, dia di kantor deh, kelihatannya dia kan baik-baik, pergi ke kantor lah dia baik-baik. Pulang jam 5 on time misalnya. Tapi apa kita bisa jamin dia di kantor nggak ngapa-ngapain? Misalnya seperti itu. Terus di situ saya baru menyadari kelemahan saya bahwa iya ya saya nggak bisa jaga dia 24 jam nonstop. Ya. Terus kata Tuhan, kalau begitu serahkanlah sama pribadi yang bisa menjaga dia 24 jam tanpa henti gitu loh. Ya, betul Itu sekali. powerful banget dan itu mengubah pandangan saya. Ketika kasih Tuhan memenuhi hati saya, itu benar-benar mengubah kehidupan pernikahan keluarga kami. Setelah kasih Tuhan datang dalam hati Iya. masing-masing pribadi, baru kita bisa Menikmati cinta yang sesungguhnya. Iya. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hati kita, tanpa cinta dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menikmati cinta. Iya. Mungkin bagi sebagian orang, oh kami menikmati kok cinta. Tapi cinta yang bagaimana yang dinikmati? Cinta hawa nafsu, cinta yang penuh dengan curiga, cinta yang penuh dengan ketidakpercayaan. Posesif, kelewat Ya. memiliki Ah, gitu sampai mengontrol gitu kan. temennya pasangannya nggak boleh Betul, ngapa-ngapain. apakah itu cinta? Gitu kan. Cinta yang tidak bisa menguasai diri sendiri, yang tidak dengan kesabaran, tidak dengan lemah lembut. Apakah itu cinta? Cinta yang sesungguhnya berasal dari Tuhan itu merubah segalanya. Ya. Lemah lembut, sabar, percaya, bertanggung jawab, Nggak setia. cemburu, nggak Iya, cemburuan betul, loh. Tidak cemburuan, Iya. setia gitu kan. Nah, Tapi katanya cemburu itu tanda cinta. Kalau nggak Nah, itu kan pemahaman yang seringkali kita terima nih. Tapi kan kebenarannya tidak seperti itu. kebenarannya cemburu itu tanda tidak percaya. Nah. Iya. Gitu kan. Kalau kita berfokus pada hal-hal yang nggak benar, maka kita akan melihat hal yang tidak benar sekalipun di tengah-tengah kebenaran. Iya. Tapi bagi orang benar, dia akan melihat hal benar sekalipun di tengah-tengah ketidakbenaran. Betul. Nah, makanya waktu kita memiliki pola pikir yang benar, pandangan yang benar, misalkan saya tadi sama istri berdua ngobrol-ngobrol sebelum siaran, ngobrol-ngobrol, dan kan saya mulai berkata aku bersyukur punya istri yang terbaik, dia juga bersyukur. Gimana ya, kenapa ya kok banyak orang tidak mempunyai suami yang baik, sekarang ini urusan kamar dibuka sedikit. Kayaknya semakin tutup menarik lagi ini kan, nah. nanti ada yang mau Semakin menjabat nikah. semakin hot, semakin panas, Iya. semakin Tapi menarik. lucunya gini, kenapa ya banyak orang-orang yang tidak memiliki suami yang baik gitu kan katanya kan. Jadi kan yang di sebelah kan bilang, hello, aku punya kok suami yang baik. Oh, punya ya? Oh ya, aku cas dulu kita, Bu. Kayaknya jadi semangat semua ini narasumbernya ini ngomong cinta ini mau Lanjut, buka-bukaan. Ya. Cinta itu kan merubah. Jadi Ya, kita kita, juga kita harus jadi ingatin bawaannya. pemirsa, Ya, ya, pemirsa ya. juga Boleh lah. kami mengingatkan mungkin pemirsa yang sudah memiliki permasalahan mungkin dalam cinta, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah Pak, gimana dengan kasus ini Pak? Aku gak bisa mencintai orang lagi karena sudah dikecewakan, sudah dihianati, sudah tidak menepati janji. Dah aku gak mau mencintai orang lagi. Nah gimana Pak kalau kasus orang yang mengalami seperti ini Pak? cinta saya pertama dan terakhir ya. Susah saya jawabnya. Jadi yang sebelah yang Jadi kayaknya mau jalan. dilempar. Iya, itu pertanyaan melempar. Nggak Tapi tahu. Jawaban kesana- melempar. Sebelum kesana tadi kayaknya ada yang belum selesai ceritanya, gimana Pak? Iya. Oh iya, harus Mau- dilanjut mau ya. nanya lagi ya? Iya, iya. Aduh. Terus. Saya bilang sama istri saya, banyak wanita cantik, Oh, tapi kamu tetap paling cantik bagiku. Oh. Wah. Enggak, ini Pingsan serius. nggak ibu bu? Enggak, kirain langsung pingsan. Oh, Enggak, ini bukan karena ada apa-apa. Tapi ini serius, entah kenapa banyak wanita cantik mungkin di sekitar saya. Saya melihat dan mengakui bahwa dia cantik.
Tapi kalau saya ngeliat istri saya, kadang kan ada hitam-hitamnya, kadang saya ngeliat ubannya. Entah kenapa ya. Dia jauh lebih cantik. Iya, Ibu ngerasakan juga ngeliat Pak Bagus juga seperti itu. Nah, mungkin banyak pria ganteng di sampingnya. Salah. Aku pindah sana lah. Saya pindah sana boleh? Tapi tetap bagi dia suaminya yang paling ganteng, itu herannya. Nah, saya juga dengan bobot segini, istri saya tetap bilang saya paling ganteng. Ternyata kegantengan atau kecantikan bukan hanya dilihat dari face, dari penampilan, tapi pengalaman, proses pengenalan kita. Cinta Tuhan membuat kita bisa melihat hal yang benar. Gitu, sehingga kita tidak mudah melihat cewek cantik langsung tergoda. Kenapa? Karena pikiran kita sudah bukan pikiran ke arah sana lagi. Pikiran kita cinta yang sejati, yang sesungguhnya itu loh. Waktu kita mengisi pikiran kita dan cinta yang benar, maka yang keluar juga cinta yang benar. Dan menariknya, cinta yang dari Tuhan itu membuat kita jadi setia ya Pak ya? Iya, Maksudnya betul. kita nggak jadi gampang jatuh cinta kemana-mana gitu. Kita sudah menemukan cinta sejati dan kita bisa menetap di cinta sejati itu gitu. Betul Kita nggak sekali. kepikiran lagi mau cari-cari karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayang itu sudah terpenuhi, sudah komplit dan sudah bahkan melimpah gitu. Nah, balik ke pertanyaan Pertanyaan yang tadi. tadi, ya. Iya. Ya. Apa pertanyaan? Gimana coba diulang biar bisa ingat. Kalau ada Gimana kasus, kalau orang sudah nggak bisa mencintai Sudah nggak lagi? bisa Iya. mencintai lagi. Ya, kalau kita berfokus pada masalah ya, tidak Masa bisa lalu ya? mencintai lagi karena sakit, karena luka hati dan lain sebagainya, itu akan membuat kita melihat sesuatu itu jadi semakin besar gitu. Karena sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita zoom itu menentukan kemana jalan yang kita mau ambil gitu. Kalau kita melihat masalah lebih besar dari segala-galanya, bahkan dari Tuhan yang kita punya, maka kita bisa salah melangkah gitu loh. Kita akan berpikir bahwa oh kalau kayak gitu aku nggak usah lagi mencintai, aku sudah mati rasa, udah nggak usah lagi gitu. Selesai, ini akhir dari segala-galanya, aku melajang aja misalnya gitu. Iya. Keputusan kita yang kita ambil jadi salah. Padahal Tuhan merencanakan kita untuk memiliki pasangan gitu ya. amin. Nah jadi jangan keras sekali. sampai Iya, amin ya. Karena saya lagi mencari ini. Padahal mau jam 12 malam. Cari di Google. Cari di Google. Nah, Anda ini kali. kita harus bisa melihat kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Ya. Orang lain mungkin bisa melukai kita. Tapi kita perlu ingat bahwa orang lain mungkin melukai kita karena jangan-jangan dianya juga terluka dulunya gitu loh. Jadi orang lain yang terluka dia akan kecenderungan untuk melukai orang lain lagi gitu. Nah, kita harus bisa melihat kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kegagalan, dari segala kejahatan yang direncanakan oleh orang lain, dari segala hal-hal buruk yang terjadi yang menimpa kita. Tetap rencana Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih indah dari yang pernah kita pikirkan. Ya. Ya. Nah, ini ada SMS yang masuk dari 6432. Pertanyaannya, kenapa Tuhan yang Maha Esa mempertemukan pria dengan wanita yang berbeda keyakinan tetapi saling jatuh cinta? Bagaimana mempersatukannya? Nah, ini jatuh cinta tapi Beda perlainan keyakinan. Ya. Sebenarnya mempertemukan saja kan nggak ada masalah ya. Tapi untuk menikah, nah Ya, itu adalah keputusan. itu dia keputusan pribadi, Ya. bukan berarti Bukan berarti karena ketemunya itu jadi dihajar aja semuanya gitu kan. Kalau gitu kita kan ketemu sama banyak banget orang nih dari kita kecil gitu. Kenapa bukan dia gitu? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan yang seiman juga kan? Ya. Akhirnya pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya Tuhan mempertemukan kita dengan banyak orang, dengan berbagai macam ragam manusia, latar belakang, jenis kelamin gitu. Tapi kan pilihan ada di tangan kita gitu Betul. untuk menentukan apa yang terbaik untuk menjadi pendamping kehidupan kita gitu. saya percaya begini, kalau memang dia pasangan dari Tuhan, pasti seiman lah dengan kita. Contoh waktu saya dulu saya juga belum mengerti. Saya sempat berpacaran, kemudian dia berbeda keyakinan dan akhirnya karena saya lebih percaya kepada Tuhan dan saya lebih mencintai Tuhan, saya memutuskan hubungan itu. Saya memutuskan hubungan dengan pacar saya ini. Sampai setelah sekian waktu dia mulai entah bagaimana dia bergumul mencari Tuhan dan akhirnya dia menjadi seiman dengan saya. Setelah menjadi seiman baru saya lanjut lagi. Jadi bukan berarti beda iman langsung dihajar aja, bukan. Kalau memang dia pasangan dari Tuhan, berarti ini kan masalahnya kan kita merasa bahwa Tuhan mempertemukan gitu untuk kita menikah gitu kan dan beda keyakinan. Kalau saya lebih percaya gini, saya akan menikah dengan yang satu keyakinan. Jadi yang seiman
dengan saya, sehingga waktu kalau misalkan saya bertemu dengan orang yang belum menikah, ini misalkan saya belum menikah, saya belum bertemu dengan orang yang belum menikah dan beda keyakinan, saya percaya dia bukan seiman dan saya. Bukan cinta yang Tuhan berikan buat saya. Tapi kalau misalkan dia memang seiman, itu pun masih pertimbangan. Kalau misalnya memang oke, saya percaya ini dari Tuhan. Gitu. Ya. Dan sebenarnya jangan sampai ya seseorang itu pindah keyakinan hanya karena dia mau menikah gitu. Betul. Karena itu akan menjadi satu dasar yang rapuh. Sebenarnya gini, kita mau membangun rumah tangga itu kan kita seperti membangun sebuah bangunan ya. Besar atau tingginya sebuah bangunan itu ditentukan oleh seberapa kuat fondasinya yang ada di bawahnya, dasarnya seberapa kuatnya gitu. Nah kalau dasarnya itu nggak kuat, maka bangunan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalaupun dia bisa berdirinya nggak akan tinggi. Betul. Gitu, dia jadi nggak bisa maksimal. Cepat roboh. Atau kalaupun dia mau tinggi, dia akan cepat roboh gitu. Nah jadi seberapa besar, seberapa tinggi bangunan itu kita pengen capai, seberapa berhasilnya, seberapa bahagianya kita pengen rumah tangga kita itu kita capai. Nah itu tergantung dari dasarnya. Nah dasar ini bicara tentang apa? Dasar ini bicara tentang keyakinan, bicara tentang iman, bicara tentang kasih sayang Tuhan itu. Kalau kita memiliki kasih sayang Tuhan sebagai dasar dari bangunan rumah tangga kita, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang tinggi, indah, megah, dan luar biasa indah. Ya. Luar biasa sejahtera, luar biasa damai gitu. Tapi kalau kita meletakkan pada dasar yang salah, hanya cinta dua manusia yang rapuh gitu ya. Cinta dua manusia ini kan sebenarnya rapuh, yang sama-sama saling membutuhkan cinta. Buat diri mereka sendiri aja nggak cukup cinta itu gitu. Gimana mau bagi sama pasangannya, gimana mau bagi dengan anaknya. Itu akan menimbulkan masalah-masalah kemudian di dalam rumah tangga. Makanya banyak orang yang saya perhatikan juga semakin panjang usia pernikahannya, bukannya semakin solid, bukannya semakin kuat, bukannya semakin kokoh pernikahan itu, tetapi justru semakin rapuh. Kasihan, generasi yang berikutnya itu kasihan gitu. Jadi jangan pindah keyakinan hanya karena mau menikah. Betul. Karena itu sangat rapuh. Ya. Terus kalau dari cerita Pak Susilo sama Bu Dita, setelah menemukan cinta dari Tuhan bisa mencintai pasangan dengan tepat kan? Betul. Terus bagaimana dengan orang yang udah jatuh cinta Pak? Obral cinta sana sini, nah itu sebenarnya karena apa itu penyebabnya Pak? Ya. Gimana Bu? Ya. Sebenarnya sih orang yang obral cinta sana sini itu adalah orang yang krisis kasih sayang. Krisis Dia kasih sayang sedang itu ya? Iya, sebenarnya. karena dia krisis kasih sayang, dia sendiri nggak punya, jadi dia mencari dari mana-mana. Dia berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Percaya diri pun tidak punya Nggak dia. ada. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa aku tuh berharga. Berarti justru dia mencari cinta ya, Betul. bukan memberikan cinta Bukan. ya itu ya? Bukan. Hmm. Ciri-ciri orang yang bisa memberikan cinta itu adalah orang yang setia. Sebenarnya kalau mau deketin lawan jenis itu sederhana, berikan saja cinta. Iya. Waktu kita memberikan cinta, Nah ini dengerin nah. excited. Iya, ini gimana masih jomblo semua Pak? Oh, ya. Iya. Waktu kita memberikan cinta gitu ya, orang merasa dicintai, orang akan suka kepada orang yang memberikan cinta. Ya, tapi hati-hati, ini juga sering kali digunakan, taktik ini sering kali digunakan oleh dalam tanda kutip buaya darat. Buaya darat. Loh, Atau orang-orang boleh yang dah. apa tuh namanya Pak, yang dia pengemis cinta. Ya, pengemis Orang yang cinta. pengemis cinta, orang yang karena dia kebutuhan Kekurangan akan kasih kasih juga sayang, bisa. dia kebutuhan akan kasih sayang, tapi dia berpikir tampang dia nggak ada. Duit juga pas-pasan. Nah gimana caranya dia bisa ngedapetin cewek? Nah cewek ini kan gampang kelepek-kelepek kalau dipuji-puji. Lagi Nah, cewek yang juga nggak punya cinta, dasarnya dia kebutuhan akan kasih sayangnya juga krisis. Itu begitu dipuji sedikit, ih kamu cantik sekali hari ini. Wah itu langsung melayang-layang sampai ke langit ketujuh. Nggak turun-turun lagi dia. Ngapain Bu di Kamu langit? punya sayap ya itu ya. Begitu Pak Bagus puji sedikit langsung langit 7 dia. Langsung lupa daratan. Turun lagi Bu. Oke. Nah, jadi itu juga sering digunakan. Nah, Ya. makanya pada akhirnya waktu juga yang bisa menunjukkan Betul. Cinta apakah sejati itu akan diuji dan prosesnya dengan kan. proses. Kadang gini, modusnya kelihatannya dia memberi dulu di awal, dia kasih semuanya. Tapi ujung-ujungnya ketahuan dia suami orang.
Atau dia kasih dulu semuanya, ujung-ujungnya dia minta kita untuk melakukan apa yang seharusnya belum diberikan, belum waktunya gitu. Misalnya belum menikah harusnya kan belum menikah harusnya nggak bisa dong tidur bersama gitu. Kelihatannya aja dia berikan semuanya kebutuhan kita, apapun yang kita minta langsung diturutin. Kita minta kita bilang ini kita ketinggalan nih, langsung dianterin, makan siang dianterin, apa-apa semuanya dikasih. Ujung-ujungnya dia minta tidur bareng. Apalagi gitu. rayunya Yang pakai gitu-gitu. ayat-ayat Nah, lagi. yang gitu-gitu kita juga Sudah harus biasa itu. ya. Kita temukan di lapangan. Nah, yang gitu-gitu kita juga harus belajar untuk waspada ya, karena cinta itu tidak buta. Betul. Cinta itu kita itu dikasih semua panca indera yang ada ini untuk bisa melihat, untuk bisa menilai. Jadi bukan serta-merta ini Tuhan yang ngasih gitu, enggak gitu. Kita juga dikasih akal budi kok sama Tuhan untuk bisa berpikir dengan jernih mana yang mau kita jadikan pasangan hidup kita. Gitu. Iya, semakin menarik, tahan dulu tapi kita break sejenak. Pemirsa, tetap kami masih membuka layanan SMS di 0819 081 77771. Tapi kita saksikan dulu pesan perubahan yang sesaat ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Nah, mungkin bisa dijelaskan tadi iklannya, Pak? Iya. Pesan perubahan atau iklan tadi? Secara khusus kita dari New Life kan mengadakan acara pada 17 Agustusan jam 4 sore. Kita beri tema Real Freedom. Jadi kemerdekaan yang sejati. Banyak kita mengisi kemerdekaan ini cuman kulit luarnya aja kelihatan merdeka, tapi hati kita masih terjajah dengan perbudakan, hati kita masih terjajah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, hati kita masih terjajah dengan sakit hati kita masih terjajah dan kekecewaan. Makanya kita buat acara itu supaya setiap orang yang ingin mengalami kemerdekaan dalam hidup, dalam berbagai area kehidupan, benar-benar bisa mengalami kemerdekaan. Dan kita bisa bertemu di sana, kita bisa saling sharing setelah acara. Setelah ibadah kita bisa saling sharing, kita bisa diskusi, dan tim New Life semua ada di sana. Ya. Jadi kita langsung ke SMS yang sudah masuk Pak pada malam hari ini dari 7733. Ini sudah nggak sabar. Gimana kalau cinta kita itu bukan orang yang kita cintai? Mungkin lebih tepatnya kalau pacarnya kali ya, bukan Atau orang pasangan gitu ya. Iya.
Mungkin pasangannya kali ya. Pasangan yang kita cintai. Karena gimana kalau cinta kita mungkin pasangannya kali Ya, ya. pacarku, Iya. bukan orang yang aku cintai gitu. Ya, begini, cinta itu kan memberi, tidak menuntut, gitu ya. Kenapa harus ditujukan pada orang yang bukan kita cintai? Waktu kita mencintai seorang, kita harus berani membuat keputusan bahwa kita mencintai orang tersebut. Tentunya ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita salah mencintai orang. Kita mencintai suami orang atau istri orang. Tentunya dalam memilih pasangan kan ada kriteria-kriteria. Pertama, dia pasti lawan jenis kita, jangan yang sama jenis. Iya, pastikan itu. Yang kedua, pastikan dia belum menikah, Iya. atau misalkan dia janda atau duda gitu mungkin masih oke, Masih karena boleh. sudah bercerai gitu ya. Ya, Nah, yang ketiga pastikan kita satu keyakinan. gitu seiman kan. itu Pak ya. Dan yang keempat baru pastikan dia adalah orang yang memang kita sukai atau kita cintai. Itu jadi cinta itu memberi, bukan menuntut. Jadi menurut saya kalau pacar kita bukan orang yang kita cintai, kalau saya di posisi Anda, tapi saya tidak tahu dan keputusan dan Anda, kalau saya di posisi Anda, saya akan memilih untuk membuat keputusan memacari orang yang saya cintai. Bagaimana kalau pacar saya orang yang saya cintai itu tidak cinta pada saya? Ya kita tunggu dulu lah. Berikan cinta dulu, tapi kalau misalnya memang dia tidak mencintai, ya sudah. Berarti mungkin dia bukan jodoh dari Tuhan. Tapi kalau kasusnya gini Pak, udah pacaran ternyata yang pacarnya tuh bukan orang yang aku cintai, gimana Pak? Tapi sudah jadi pacar Pak. Begini, pacaran itu kan paling kita hanya beberapa tahun. Iya. Contoh saya pacaran sudah cukup lama. Beberapa tahun ya Pak. Berapa Pak? 11,5 tahun. Beberapanya itu ternyata lama. Ini berapa tahun? 4. 4 tahun. Cepet ya. Loh, kok cepet? saya 11,5 tahun. Tapi menikah itu puluhan tahun. Sampai seumur akhir hayat. hidup. Iya, Sampai Pak. kita meninggal. Iya. Gitu. Jadi makanya kita harus pertimbangkan, kita pacaran paling 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tapi 11 menikah tahun. puluhan tahun ya. Menikahnya puluhan tahun. Jangan korbankan yang puluhan tahun dengan orang yang tidak kita cintai. Itu akan menjadi problem nanti dalam Kasihan pernikahan. pacarnya itu Pak ya. Iya. Sudah pacar Betul. tapi bukan orang yang aku cintai. Berbeda kalau kita sudah menikah, ternyata kita belum mencintai dia. Nah, di sana kita harus belajar mencintai. Kasih dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mencintai tanpa syarat. Kenapa? Karena pernikahan itu harus ada tanggung jawab. Pernikahan itu bukan masalah cocok nggak cocok. Kita nikah yuk. Nggak cocok? Nggak cocok. Sebulan cerai. Bukan begitu pernikahan. Iya. Iya. Pernikahan itu ada unsur tanggung jawab yang sangat besar dalam hidup ini. Dan ada unsur komitmen juga ya, Ya, karena komitmen. pada saat seseorang memutuskan untuk menikah, apapun itu alasannya, sebenarnya dia itu kan sudah berjanji dengan pasangannya, berjanji dengan keluarga besar, Betul. baik keluarga besar dia maupun keluarga besar pasangannya, dan yang terutama dia itu berjanji sama Tuhan gitu loh. Ya. Nah, kalau kita sudah berjanji kan jangan diingkari karena kita merasa aku nggak mencintai, kamu sudah terlambat untuk mengatakan itu gitu. Kalau kamu memang tidak mencintai, kenapa dulu kamu harus mengambil keputusan untuk menikah gitu. Akan Iya. tetapi kasih dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita, bukan berarti itu berarti ini kiamat lah ini gitu, aku hidup dengan orang yang tidak aku cintai. Enggak. Sebenarnya cinta dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk bisa mencintai pasangan kita dengan benar gitu. Jadi ya. justru orang yang tidak memiliki cinta dari Tuhan, saya sering melihat ya, di awal mereka kelihatannya begitu pasangan yang ideal, begitu sempurna di mata orang gitu ya, kayaknya mereka serasi banget gitu. Tapi tanpa cinta dari Tuhan, seringkali hubungan cinta itu akan menjadi rapuh dan kandas di tengah jalan gitu. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Karena mereka merasakan akhirnya cinta itu hilang gitu. Karena cinta itu tidak berdasar pada cinta yang dari Tuhan, hanya berdasar dari cinta mereka berdua aja yang sangat rapuh dasarnya gitu. Jadi justru tanpa cinta Tuhan, kita tidak bisa mencintai orang yang tadinya kita pikir begitu kita cintai. Tapi dengan cinta Tuhan, bahkan orang yang tadinya kita tidak cintai sekalipun, kita bisa belajar untuk mencintainya. Jadi bukan berarti ada uang abang aku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu sudah nggak bisa dalam pernikahan. Ya. Ya. Sama selanjutnya. Dari 2168, selamat malam Yulai. Selamat malam. Saya Ramdan, saya kerja sebagai kapten Lion Air. Saya memiliki pacar, tapi pacar saya tuh aneh sekali. Nanya dia acuh sama saya waktu ada butuhnya mencari saya. Apa dengan pacar saya, apa dia cinta dengan profesi saya sebagai kapten Lion Air?
kalau itu mungkin pertanyaannya yang terbaik diajukan kepada pasangan Anda, bukan kepada kami. Karena apa? Kami kan bukan pasangan Anda ya. Ya. Dan Jadi dikomunikasikan. Dan yang menariknya sebenarnya dia bukan mencintai masalah profesi Anda. Ya, betul. Seharusnya dia mencintai pribadi Anda. Jadi kalau Anda bertanya kepada kami bahwa apakah dia mencintai saya, ya memang yang lebih tepat menjawab pasangan Anda. Kemudian ciri-ciri orang mencintai salah satunya pasti dia mau berkorban. Ya. Nah, Anda bisa cek di sana saja. Kalau ada orang ngomong aku cinta sama dia, ini kita bicara apalagi masih pacaran ya, tapi susah mau ketemu atau banyak alasan mau ketemu, itu tanda tanya saya. Ya, tapi berkorbannya juga bukan berarti menyerahkan segala-galanya ya. Ya, masih karena itu mengorbankan seringkali waktu dalam ya, hal tapi ini. itu seringkali dibelokkan gitu. Ah, kok katanya kamu mencintai aku, kamu harusnya mengorbankan segala-galanya. Seringkali itu Tidur sama dipakai aku, ya, dan betul. sebagainya. Ya. Sebagai alasan. Nah, padahal maksudnya bukan di sana. Bukan di sana. Jadi maksudnya adalah berkorban waktu, tenaga, dompet, pikiran. Kalau masalah, kita ngomong agak dewasa, masalah kegadisan itu nanti setelah pernikahan. Ya. Ya, Ada itu kan waktunya. diberikan juga setelah pernikahan. Nah, jadi aneh kalau orang ngomong aku mencintai tapi tidak mau berkorban, tidak berusaha memprioritaskan ketemu. Dulu waktu saya pacaran, hujan pun saya tahu banjir, saya terjang saja. Kenapa? Karena entah bagaimana cinta itu menarik kita untuk bertindak sesuatu. Makanya kalau orang hidup tanpa cinta, itu hidup yang paling kering. Kenapa dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan, apa yang membuat dia bergairah, bersemangat, dan berbagai macam. Cinta itu membuat orang tuh rela berkorban, jauh-jauh didatangin, kadang harus bayar tiket pesawat dan sebagainya, gitu kan. Ini kalau misalkan dihubungi aja susah atau gimana ya, Anda pertimbangkan sendiri. Mungkin lebih bagus itu. Dan kalau Anda bingung, lebih bagus ada konseling dengan pihak ketiga ya, yang bisa memberikan masukan. Ya, SMS selanjutnya dari 8074. Kak, saya minta tolong beri solusinya bagaimana caranya memberitahukan jika saya mencintai dia ke seseorang yang baik hatinya tetapi dia sangat pendiam hatinya dan cuek, dan di situ saya sangat takut jika saya memberitahukan ke dia kalau saya mencintainya karena sifat pendiamnya. Nah, ini mau ini mengungkapkan cinta. Sebenarnya kata kuncinya itu bukan bagaimana caranya gitu ya, karena kalau saya kasih kiat-kiat, kiatnya itu sebenarnya simpel, katakan saja gitu. Nah, tapi masalahnya ada sesuatu yang membuat Anda tidak mampu mengatakannya. Nah, apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah ketakutannya itu tadi. Tadi sempat disampaikan, saya takut gitu menyampaikan karena dia adalah orang yang sangat pendiam. Nah, ketakutannya ini dululah sebenarnya yang harus kita carikan akar permasalahannya. Kenapa sih Anda sampai menjadi takut? Apakah karena Anda tidak percaya diri dengan diri Anda? Takut tertolak. Takut ditolak, atau karena takutnya itu bisa berbagai macam gitu ya. Ada pengalaman masa lalu mungkin. Nah, tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa apapun penyebab ketakutan Anda itu, sebenarnya jalan keluarnya adalah rasakan kasih sayang Tuhan. Ketika Anda merasakan kasih sayang Tuhan, Anda meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan di sana Anda akan berjalan gitu. Jadi yang terpenting adalah Anda rasakan dulu kasih sayang Tuhan. Anda rasakan bahwa Tuhan menerima Anda apa adanya. Menurut Tuhan, Anda adalah pribadi yang berharga. Dan karena Anda berharga, maka Anda layak untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik gitu. Nah, karena Tuhan ingin memberikan Anda yang terbaik, maka Anda akan berani untuk bertindak karena Anda punya satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang sangat dikasihinya, yaitu Anda. Nah, dari keyakinan itulah kita akhirnya akan berani untuk melakukan, untuk bertindak, karena dasarnya kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Anda tidak akan pernah tahu perasaan atau ungkapan isi dari pasangan Anda sampai Anda mengatakannya. Betul. Jadi nggak ada dalam cinta tuh aliran telepati, nggak ada. Ya. Seharusnya dia tahu dong, nggak ada. Kalau memang cinta, ngomong saja. Sampaikan. Ya, deklarasikan bahwa Anda mencintai dia, biarkan dia mikir, biarkan dia berdiam diri, nggak apa-apa, gitu kan. Nanti kalau dia oke, dia akan memberikan jawaban. Dan kalau dia nggak oke, bukan berarti Anda tidak berharga. Di mata Tuhan Anda tetap berharga dan Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi kalau dia bilang nggak oke, nggak usah pusing. Itu bukan yang terbaik yang dari Tuhan. Yang terbaik akan segera datang sesaat lagi. Gitu.
gitu dong. Bukan setelah jeda ikan. Iya. Jadi namanya tertolak itu sebenarnya nggak ada Nggak ya? ada. Tuhan itu selalu menyediakan yang jauh lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Kalau memang kita ditolak, itu bukan berarti kita kalah, tapi itu bukan yang terbaik gitu loh. Kita harus punya mindset di sana bahwa kita nggak pernah kalah, kita tuh selalu menang. Bahkan pada saat kita ditolak, pada saat kita kelihatannya menurut kacamata orang kita gagal, itu kita bukan gagal, kita tuh adalah orang yang menang. Justru bukan itu yang terbaik, makanya kita tuh nggak di situ tempat kita. Kalau itu yang terbaik pasti sudah dikasih kok gitu. Ya memang saya ngerti sebagai seorang laki-laki kita punya harga diri ya. Ya. Karena kalau takut tertolak tuh kita ngerasa harga diri kita jatuh kalau misalkan Betul. ditolak. Memang bukan berarti kita menyingkirkan rasa malu itu ya udah tembak aja sembarangan. Ya. Nanti ditolak berkali-kali. Tidak. Kalau Anda memang mencintai, ini bukan masalah ditolak atau tidak. Anda ingin tahu apakah cinta Anda berbalas atau tidak. Ya. Gitu saja. Jadi bukan karena tidak berbalas tuh harga diri Anda hancur. Saya mengerti bahwa kita takutnya, aduh kok aku kayak jadi lebih rendah dari perempuan kok sampai ditolak dan berbagai macam. Sudahlah, percayalah. Anda bukan lebih rendah dari perempuan jika Anda ditolak. Ya. Laki-laki itu menangnya itu menang nembak. Nah, perempuan menangnya menang Menang nolak. nolak. Nah, kalau Anda mau menang nembak gitu kan. Nah, kalau perempuan jangan nolak kalau misalkan mau menangnya. menang. Kalau misalnya mau menang nggak harus selalu nolak. Gitu Terima, kan. gitu ya. Terima juga menang ya. Nah, saya punya satu contoh pengalaman saya pribadi. Memang ini sih bukan berkaitan dengan pasangan hidup ya, tapi agak-agak mirip gini. Dulu saya pernah di satu tempat kerjaan gitu, saya diinterview untuk satu posisi tertentu. Nah, pada saat saya interview, saya kelihatannya menurut mata manusia saya kalah gitu dari interview itu. Singkat kata, saya tidak mendapatkan posisi itu. Nah, tapi kalau saya berpikirkan, aduh, saya gagal gitu. Padahal sebenarnya bukan saya gagal di tempat itu, tetapi karena memang tempat itu bukan yang terbaik buat saya. Faktanya adalah beberapa saat kemudian Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik, yang mana kalau saya mengambil kesempatan itu pada waktu itu, maka saya akan kehilangan peluang untuk mendapatkan yang jauh lebih baik. Nah, seringkali kita nggak sadar di sana bahwa ketika pasangan yang kita incar kelihatannya yang terbaik ini, yang paling top gitu ya, yang paling wow, paling menurut kita paling keren lah gitu, kita nggak dapet di sana, kita ngerasa kita gagal, kita kalah gitu. Padahal sebenarnya enggak. Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik, yang benar-benar match sama kita gitu, yang bukan hanya baik menurut pandangan kita, tetapi yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Karena kadang menurut kita sukanya orang yang cerewet, karena kita pikir kita pendiam gitu, supaya lengkap. Jadi cerewet ketemu pendiam supaya seru gitu. Padahal kita nggak tahu lebih detail seperti apa. Mungkin dia memang cerewet, dia ceria, apa segala macam, tapi mungkin dia suka melawan orang tua kah atau apa begitu. Ada sifat-sifatnya yang kita nggak tahu secara detail, tapi Tuhan tahu secara detail dan dia pengen untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, SMS selanjutnya. Dari 0161. Selamat malam Yulai. Selamat malam. Saya ada masalah dengan suami. Suami saya suka selingkuh. Suami saya selingkuh dengan orang yang saya percaya dan saya sudah memaafkan. Tapi saya nggak bisa lupa sama perempuan itu. Dia selalu ganggu pikiran saya. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak merusak hati dan pikiran saya? Terima kasih. Nah, mungkin Yang laki-laki yang menjawab. gimana kalau seorang ibu? Karena ini kan yang kirim SMS seorang ibu. Iya. Biar ngerti perasaannya, Bu. Iya, saya baru ngedenger aja udah langsung jadi ikutan sedih gitu saya ngerasainnya. Pasti berat banget ya, apalagi suami yang kita sayangi, yang kita percayai selingkuh sama orang yang kita juga sayang, kita juga percaya gitu, pasti sakit banget. Tapi gitu. ibu ini juga luar biasa bisa memaafkan juga Iya, ya. sudah memaafkan ya selama ini, cuman memang susah untuk melupakan. Ya memang sih Bu, terus terang kita mau melupakan sesuatu itu kan memang nggak seperti komputer ya. Kalau komputer itu misalnya otak kita adalah komputer, kita tinggal reset ulang semuanya dan kita akan bisa melupakan segala peristiwa-peristiwa yang kita nggak suka gitu. Kita tinggal delete aja gitu. Tapi sayangnya pikiran kita tidak seperti itu gitu. Nah, kita tidak bisa memilah-milah mana yang mau kita lupakan, mana yang mau kita ingat-ingat. Nah, tapi kita sebenarnya punya pilihan. Kita mau zoom yang mana, Bu? Kalau kita mau terus berusaha, semakin kita berusaha untuk menghilangkan ingatan itu yang menyakitkan, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita sedang mengingatnya kembali peristiwa yang menyakitkan itu dan membuat hati kita terluka lebih dalam lagi. Nah, kalau saran dari saya Bu, yang terpenting adalah
Ibu melihat kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, Bu. Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan tetap mengasihi Ibu. Walaupun Ibu merasa Ibu sepertinya seorang diri, sekarang suami meninggalkan, sahabat yang dekat juga meninggalkan. Ibu harus tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu seorang diri. Dan Tuhan selalu memeluk Ibu, selalu mengasihi Ibu, dan Dia menggendong Ibu. Apapun beban yang Ibu saat ini alami, Ibu tidak mengalami ini seorang diri, tetapi orang yang sangat mengasihi Ibu, pribadi yang sangat mengasihi Ibu, itu sangat tahu, sangat mengerti apa yang Ibu sedang alami, apa yang Ibu sedang rasakan. Dia ada bersama-sama dengan Ibu. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu sendiri. Jadi Ibu rasakan kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk Ibu di hari-hari ke depan. Walaupun mungkin orang-orang di sekeliling Ibu merancangkan sesuatu yang buruk, tapi Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi Ibu. Jadi jangan fokus di hal-hal yang menyakitkan, tapi belajarlah untuk fokus kepada kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa sempurna terhadap Ibu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ya, karena memang kita terbatas sama durasi ya di siaran ini, mungkin sih akan lebih baik kalau kita bisa ketemu langsung atau mungkin bisa komunikasi lewat telepon setelah acara ini berakhir, supaya penjelasannya bisa lebih jelas dan lebih detail gitu ya, karena memang di TV kan terbatas. Karena paling tidak kan ada teman Bu Dita untuk ya, bisa sharing-sharing banyak hal, bukan hanya sharing tentang yang disakitin suami saja. Karena kalau fokus ke sana, apalagi makin berusaha melupakan, makin ingat. Sebenarnya waktu Ibu berusaha melupakan, Ibu makin mengingatnya sebenarnya. Betul. Jadi cara melupakan paling baik adalah dengan mengalihkan fokus kita daripada hal itu kepada hal-hal yang benar. Mulai bersyukur, terima kasih Tuhan buat suami yang terbaik, mulai menikmati hubungan dengan suami, gitu ya. Dan saya secara pribadi ingin memberikan apresiasi kepada Ibu, karena Ibu berani membuat keputusan yang untuk memaafkan ya. Untuk memaafkan itu yang bagi sebagian orang bodoh dan konyol. Iya, betul. Kenapa bodoh dan konyol? Enak aja dimaafkan, nanti dia selingkuh lagi. Ibu, kita bergerak atas dasar kasih, bukan karena takut dia selingkuh lagi atau tidak. Orang yang belum pernah selingkuh pun kalau digerakkan karena takut dia akan selingkuh, ya ini hubungan jadi nggak enak. Tapi kalau kita belajar menerima dia, mengampuni dan mempercayai dia seperti Tuhan mengampuni kita, dan sudah tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi, maka saya percaya orang itu akan merubah. Makanya the power of love ini merubah kehidupan seorang. Bukan hanya merubah kita, tapi merubah orang lain pula. Karena cinta hidup kita berubah, karena cinta pula orang-orang yang berada di sekitar kita mengalami perubahan. Untuk pemirsa yang mau berjumpa dengan narasumber, gimana Pak caranya? Apa ada biaya, bertemu di mana? Oke, yang pasti New Life ada ini karena dasar cinta, karena kami memiliki latar belakang yang dulunya mengalami pergumulan dan berbeban berat, stres, tidak berani percaya bahwa punya masa depan, dan ternyata Tuhan merubahkan hidup kami. Makanya itu acara ini ada karena kami ingin membagikan kisah-kisah yang luar biasa, sehingga setiap pemirsa boleh mengalami perubahan hidup juga. Makanya nama acaranya juga New Life. Sehingga perubahan yang kami alami bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami benar-benar bukan siapa-siapa gitu, tapi karena semata-mata kasih sayang Tuhan lah yang mengubah segala sesuatunya. Dan kita mendapatkan itu secara gratis. Kita juga pengen membagikan itu juga secara gratis gitu. Tanpa biaya sama sekali. Bisa menghubungi di nomor yang sama, nomor ya, yang SMS sama. ya. Betul. Free Pak ya. Free. Ya. Bahkan buat teman-teman yang sedang hamil di luar nikah, mereka yang lagi stres, mereka yang khususnya hamil ini kan biasa kan bingung ya. Iya. Lagi berpikir untuk menggugurkan kandungan atau tidak, saran saya temuin kami dulu. Anda tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Dan kalau Anda memang ingin mengalami perubahan hidup, ingin dibina dan mengalami perubahan hidup, kita punya sarana untuk Anda boleh mengalami perubahan hidup. Ya, sampai sebenarnya masih banyak, tapi sayang waktu yang memisahkan kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah, Ibu Dita? Ya, kasih sayang Tuhan itu bukan teori, tapi kasih sayang Tuhan itu hanya bisa dialami. Jadi dari saya hanya satu, alami dan rasakan kasih sayang Tuhan, maka itu akan mengubah segala-galanya. Wah, luar biasa dari Pak Susilo. Saya ingin mengatakan begini, Tuhan mencintai saya bukan karena saya baik, bukan karena keberhargaan saya, tapi karena cintanya kepada saya yang membuat saya menjadi berharga. Dan saya mengerti betapa berharganya saya di mata Tuhan,
dan saya bisa menjadi dampak bagi banyak orang karena kasih, karena cintanya, bukan karena kehebatan kita. Ya, luar biasa. Terima kasih buat Ibu Dita, buat Pak Susilo. Thank you. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami Jumat-Jumat yang lalu melalui YouTube, melalui Facebook dengan nama New Life spasi Batam TV. Dan siaran ini kami juga sudah tersedia layanan live streaming. Pemirsa bisa melihat di website di batamtvnews.com. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New New Life.